Ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku, peninggalan ayah. Sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Laila? Masya Allah banget ya. Udah beberapa minggu ini Laila nggak nongol nih di YouTube channel Cahaya Laila. Semoga kalian tetap rindu ya sama tayangan di channel YouTube Cahaya Laila. Oh iya, sebelumnya Laila pengen ngucapin mohon maaf lahir dan batin ya sahabat Laila semua. Berhubung kita habis merayakan Idul Fitri, di video kali ini Laila akan membahas kisah yang masih ada hubungannya nih dengan Idul Fitri, yaitu kisah Rasulullah dan seorang anak yatim di hari raya Idul Fitri. Daripada kalian penasaran, langsung aja ya Laila ceritakan kisahnya. Di suatu hari raya, Rasulullah SAW keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara anak-anak kecil tengah bermain riang gembira di jalanan. Tetapi tampak ada nih sahabat, seorang anak kecil duduk menjauh berseberangan dengan mereka. Dengan pakaiannya sangat sederhana dan tampak murung. Ia menangis terseduh-seduh. Melihat hal tersebut, Rasulullah segera menghampiri anak tersebut dan bertanya, "Nak, mengapa kau menangis? Kau tidak bermain bersama mereka?" Rasulullah membuka percakapan. Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah, kemudian anak kecil itu pun menjawab, "Paman, ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran. Tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Rasulullah SAW terus mengikuti cerita anak yang murung tersebut, sambil meraba kemana ujung cerita. Nabi mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Kemudian dilanjutkan, anak tersebut kembali bercerita. "Ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku, peninggalan ayah. Sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis." Mendengar penuturan ini, batin Rasulullah jelas pasti terenyuh ya sahabat Laila. Kita aja kalau dengar ada seorang anak kecil yang nangis, apalagi nangisnya bukan karena mainan, tapi nangisnya karena menderita oleh keadaan, pasti ikut simpati dan terenyuh juga ya sahabat. Lalu ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulullah di medan perang mengalami nasib malang begini. Rasulullah kemudian segera menguasai diri. Rasulullah yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam lengan anak tersebut dan berkata, "Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudari?" Tanya Rasulullah kepada anak yatim tersebut. Mendengar tawaran itu, anak ini mengerti seketika bahwa orang dewasa yang dihadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak yatim tersebut berkata,
"Kenapa tak sudi ya Rasulullah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilakan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan lalu diberikan wangi-wangian. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat perubahan drastis pada anak ini, para anak-anak yang lain bertanya, "Sebelumnya kau menangis, tetapi kini kau tampak sangat gembira," tanya teman-teman dari anak yatim tersebut. "Benar teman-teman, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah sekarang. Tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini anak yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak bahagia, teman-teman?" Mendengar jawabannya, teman-temannya tampak menginginkan nasib serupa dan berkata, "Aduh, cobalah ayah kita juga gugur pada peperangan sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian, waktu terus berjalan. Usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkat yang paling mulia, ia keluar rumahnya seraya menaburkan debu di atas kepalanya. "Celakalah aku, sungguh celaka. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim, sepi," katanya terisak. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Asy-Shiddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar pun kemudian mengambil untuk mengasuhnya. Wallahu a'lam. Nah, sahabat Laila, kisah antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak yatim di hari raya Idul Fitri ini memberikan pelajaran bahwa menyantuni, memelihara, dan mengasuh anak yatim merupakan tanggung jawab setiap muslim, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dalam sebuah hadis, beliau bersabda, yang artinya, "Aku dan yang mengurus atau menanggung anak yatim, kedudukannya di dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang mengasuh anak yatim kelak akan menjadi tetangga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz dalam kitab Ma'usyu'ah Al-Hukuk Al-Islamiyah. Pengibaratan tersebut dimaksudkan balasan mulia bagi orang yang mengurus anak yatim, yakni lebih cepat masuk surga dan disediakan kedudukannya tertinggi di dalamnya. Oke sahabat Laila, sekian dulu ya videonya. Semoga apa yang Laila sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kisah-kisah Islam untuk sahabat Laila dimanapun berada. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya Laila mohon maaf. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke sahabat-sahabat kalian semua ya. Dan jangan lupa diklik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video di YouTube channel Cahaya Laila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.